Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang hidup dan berbangsa. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek di deskripsi video, ada pembelian baju kuku Al-Qaldi di situ, ada nomor adminnya, dan juga buat pembelian parfum Kamuni ada linknya. Parfum Sultan harga merakyat. Ya, langsung dicek aja. Dan juga buat kalian yang pengen umroh, sudah ada paket umroh reguler Titian Barokah paket 8 gratis 1. Langsung dicek sekarang guys. Oke, sekarang konten kita tentang ada hubungannya dengan ini guys. Ya, kalian itu kalau umpamanya ada masalah atau gimana itu kan mesti lapor polisi ya. Gue juga beberapa kali sebagai orang yang taat hukum nih, gue itu lapor sama polisi gitu. Tapi ya selama ini laporan gue ya begitu. Kita mau menjadi orang yang taat hukum, kita mau jadi orang yang sesuai dengan taat hukum, tapi ternyata hukum juga tidak bekerja sama kita gitu. Ya, ini seperti kejadian ini ya. Nggak pakai polisi, nggak pakai lapor polisi langsung atasi sendiri. Nah ini ada videonya guys. Jadi kita lihat ya guys ya, kita lihat ini kalau ada lagunya. Gua matiin lagunya ya guys ya. Ini ada lagunya, gua matiin dulu dah ya. Nah ini jadi ada maling tuh ya, maling motor. Guys, wah keluar orangnya. Iya terjadi pergelumuran. Iya. Iyalah. Atasi sendiri. Jadi kalau bisa diatasi sendiri, jangan lapor polisi gitu kan. Nah, tapi kadang lucu juga sama hukum Indonesia ini. Kita mempertahankan barang kita bisa jadi dianggap main hakim sendiri. Kenapa tidak lapor? Jadi serba salah. Jadi ini bingung juga kita sama polisi. Kita mau atasi sendiri, kita mau sikat sendiri, nanti ya melanggar hukum. Tidak taat hukum. Ini sampai akhirnya lari nih semuanya guys. Ya, masih mau ngambil motor lagi. Iya. Ayo. Lari dikejar orang kampung. Nah, ini kalau ada yang begini, terus malingnya ada apa-apa gitu ya. Itu bisa jadi yang kemalingan bisa ada masalah tuh. Karena pernah ada kasus ya, satpam di satu perusahaan ya. Jadi ada maling memaling gudang gitu ya. Terus satpamnya ini membela diri, mati malingnya. Yang salah satpamnya. Kenapa nggak lapor polisi? Kalau lapor polisi enak gitu nggak apa-apa. Jadi memang udah nggak jelas ya hukum nih ya. Bingung kita jadinya. Nah, kalau kalian itu guys, ya ini yang kalau ini menurut gue pribadi gue ini benar-benar aja. Masa dia mempertahankan motornya itu mungkin masih kredit. Kalaupun cash mahal, ya masa nggak dipertahankan, ya kan? Nah, jadi begitu. Kita lihat dari komentar netizen, setuju nggak dengan cara-cara begini? Kadang-kadang kita perlu hukum yang tindak di tempat gitu kepada pelaku kejahatan. Tapi ada susah ya. Korupsi aja
Segitu ya hukumannya. Udahlah, ke netizen yuk, lihat komentar yuk, let's go. Oke guys, kita udah di postingannya kakak Agus Susanto itu tuh, wah dikejar, wah bawa sapu, iya kasihan ibu, udah bu, tuh motornya udah selamat, iya iya iya. Mm-mm. Harusnya koruptor pun diperlakukan seperti ini ya, Matt. Wah, itu mestinya ya koruptor diginiin lah. Mm-mm. Kesuwen kalau ke polisi, kesuwen kalau ke polisi ya, kelamaan gitu ya. Parcok nggak manfaat, hanya membuat kerusakan dan jadi monster. Nah banyak juga itu. Endingnya gimana tuh? Wallahu alam endingnya. Mayan dapat motor beat karena apa? Karena tidak lapor polisi. Soalnya kalau lapor polisi kita yang tadinya cuma kehilangan motor, malah bisa jadi kehilangan mobil. Wala. Ini rame. Kita lihat. Para polisi pada punya akun XK, mampirlah sini. Disuruh mampir malah. Maunya juga gitu untuk para koruptor, nggak usah lapor, langsung selesaikan sendiri gimana caranya ya. Nah itu, iya kalau koruptor begini, koruptor itu serahkan sama rakyat aja nah. Lo enggak kan, nanti barbuknya dibawa termasuk motor kita pas mau ambil barang milik sendiri kita dikenalin biaya administrasi, padahal itu motor kita sendiri WKWK. Nah tuh, ini polisinya nggak ada yang komentar di sini, bener nggak ya? Kalian ini yang paling konyol dari hal terkonyol. KNT bintang L emang WK. Alasannya biaya parkir, motornya dijagain kepet emang. Iya. Asli memang mamang gua kudu nebus motor dia yang jadi barang bukti. Nah kan barang buktinya sudah nebus. Asli. Males mending langsung aja di situ ditebus. Iya. Padahal motor sendiri ya. WK siapa yang bilang ini dulu kalau nggak salah ada threadnya rame WK minta motor sendiri juga dipalak makanya ngapain barbuk segala nggak usah ngomong polisi lah. Asli kak ngebuktiin sendiri lewat teman-teman yang ngalamin mana harga awalnya mahal banget buset tapi bisa nego walau tetap aja mahal. Nah itu iyalah jadi kadang-kadang mau ngambil motor sendiri aja minta tebusan gitu ya padahal buat barang bukti itu motor sendiri kita yang ada udahlah. Emang kalau ada ginian panggil aja warga ketimbang polisi ya enakan warga ya. Salah satu alasan kenapa warga pilih main hakim sendiri ya iyalah karena kita minta tolong sama Pak Polnya itu nggak dapat perhatian pelayanan yang baik gitu makanya warga main sendiri ya. Betul 8 tahun yang lalu saya kehilangan Alphard 2009 urusan polisi lawyer teman dan sebagainya habis 25 jutaan sampai sekarang mobil tetap nggak ketemu. Masih aja salah ntar bilangnya kita penada serba salah kalau sama Parcok. Iya mereka yang punya kuasa, punya wewenang. Real mertua kakak gue meninggal ditabrak waktu naik motor dan motornya dibawa ke polsek setempat. Mau ambil motornya malah disuruh tebus dulu. Bejir sama si oknum gak punya otak dan hati nurani silop. Nah banyak yang gak suka sama silop nih ya. Bener juga mana bisa masalah sepele cuma pakai salaman doang. Alhamdulillah jadi dapat satu motor. Wah belum tentu. Dulu keluarga aku kehilangan mobil di tahun 2020 lapor polisi bayar ini itu mobilnya tetap nggak ketemu malah jadi buang-buang duit aja. Nah itu jadi males lapor polisi itu males. Iya juga sih soalnya aku baru tahu kalau lapor polisi itu bayar dulu. Nah padahal mestinya enggak ya. Emang rezeki nggak kemana dapat beat walaupun minus baret dikit. Ada divisa Mas Polri no kehilangan nyawa juga malah bro. Iya lagi emang bangsa kalau lapor marah rugi. Nah tuh. Iya. Memang sekarang mending gak usah lapor polisi. Nah itu kepolisiannya di tag. Kalau ada kejahatan ya mending selesaikan secara mandiri. Itulah. Di mata hukum kita sama, di mata penegak hukum belum tentu kita sama. Iya. Iyalah. Benar. Dulu gue tidak membenarkan sikap main hakim sendiri, tapi
Di Indo zaman sekarang ini nggak lagi lapor-lapor oknum, mending langsung ngabisin di TKP halal, gue dukung. Oknum udah nggak guna dan nggak bisa dipercaya lagi di Indo. Sekarang namanya ganti oknum, bukan polisi. Saking banyaknya kali ya. Maling itu dipotong tangannya kalau sekali, kalau 2 kali dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Pasti kapok tuh maling daripada lapor. Malah direbetin administrasi, kecuali yang sering foto bareng pasti gercep, nggak pakai admit mah ada. Itu korup ya, foto-foto begitu ya. Nggak lapor polisi itu bahaya, nanti dianggap main hakim sendiri ya. Memang serba salah. Iya, memang serba salah. Jadi rakyat ini serba salah dengan zaman seperti ini serba salah. Serba salah. Tapi ya, kalian setuju nggak guys kalau begini caranya? Ya soalnya ya memang lah, faktanya lapor polisi ini banyak yang komentar begini ya. Banyak banget oknumnya di kepolisian. Nah kalau lapor polisi, iya kalau ada motor kita dicari. Wah, udah banyak dong. Tadi udah berapa komentar tadi itu. Lapor mobil hilang, keluar duit, ini itu dada bengek. Mobilnya nggak ketemu juga. Gue sih sepakat yang begini ya. Gue mudah-mudahan koruptor diginiin juga enak tuh. Gua Babe Aldo, YouTuber hype biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video ya. Kalian bisa beli baju koko Alkoldi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga bisa daftar umroh dan haji di situ. Sudah ada paket umroh titian barokah, paket regulernya 8, gratis 1. Cek sekarang. Alkoldi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkoldi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkoldi sekarang juga.